nanti bawahan saya akan nunggu kalian semua di hutan pinus. Dari tim ini ada satu orang yang bermasalah dan dia ini harus tinggal di Cermai untuk selamanya, yaitu Sebelum kita memasuki ke ceritanya Wira ya, ini gue pengen kasih tahu ke teman-teman semua nih. T-shirt yang gue pakai berserta topi ini adalah produk dari Hoodieku nih. Keren banget. Dan produk Hoodieku ini adalah produk asli dari Indonesia. Jadi cintailah produk-produk asli Indonesia gitu kan. Dan gimana sih cara dapetin produk dari Hoodieku ini? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan juga fashionable? Nih, gue rekomendasiin Wira, Hoodieku. Hoodieku keren. Ngopi horor segera dimulai. Si nenek-nenek itu udah berada di samping gua. Si nenek-nenek itu marah. Dia bener-bener marah. Tatapannya itu bener-bener kayak orang mau ngasih tahu tapi dengan ekspresi wajah yang marah. Dan dia itu ketika berjalan dia sambil nganuin tongkat itu bener kedengeran banget. Trak 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 trak. Dan dia selalu bilang, Kak dia, sini gitu. Dia kayak mau berinteraksi dengan gua, tapi guanya nggak mau. Kenapa gue masih kedengeran? Karena volume dari headset gue itu nggak full, jadi setengah full. Jadi gue masih kedengeran suara nenek itu dan gue masih jelas nampak ngelihat muka si nenek itu. Dan gue ngelihat banget si nenek itu kayak ngelihat itu kayak muka itu marah banget ke arah gue. Akhirnya si nenek itu bilang gini, kalau ada yang lagi ngomong jangan pakai headset, nggak sopan. Sampai si nenek itu bilang kayak gitu. Gue yang dikasih tahu kayak gitu, gue langsung iya juga sih, gue kayaknya nggak sopan nih. Tapi kalau misalkan gue ngelepas headset dan gue langsung berinteraksi dengan si nenek itu, apa nanti mungkin mereka semua mentalnya nggak pada down? Kemungkinan juga teman-teman gue mentalnya pada down. Kenapa? Karena ngelihat gue berinteraksi dengan sesuatu yang tidak ditampakkan oleh mereka semua. Dan kemungkinan gue kenapa pakai headset karena gue bener-bener gak mau ngeladenin si nenek ini. Bukan berarti gue gak sopan, tapi gue bener-bener mau nyelamatin teman-teman gue. Gue jangan sampai gue berinteraksi tapi teman-teman gue malah gak selamat gitu. Akhirnya si nenek itu bilang gini, ya udah kalau kamu gak mau ngomong, nanti bawahan saya akan nunggu kalian semua di hutan pinus. Semua bawahan saya akan nunggu kalian semua di hutan pinus. Wah, itu bener-bener kayak peringatan, disclaimer banget bagi kita semua. Dan gua yang ngedengar nenek-nenek itu ngasih peringatan, itu gua kayak deg-degan, bener-bener kayak ada ini apa yang akan terjadi nih. Kayak bener-bener di bawah nanti pasti udah ada sesuatu hal yang bakal terjadi. Selama ingin menuju ke pos 2, gua itu masih kepikiran sama si kata-kata peringatan nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu kayak bilang, kayaknya di pos 2 ini ada satu sosok atau mungkin lebih dari sosok bawahan itu udah nungguin kita. Gue masih kepikiran itu. Gue masih kepikiran ini sosoknya sosok apa aja nih. Nah, dan bener aja ketika itu posisinya gue ini berada di posisi ke-8 ya. Gue masih ke posisi 8 dan di posisi 9-nya itu adalah si Aru. Ketika kita semua itu menuju ke pos hutan pinus, itu menuju ke hutan pinus, itu si Aru ininya ditarik oleh sesuatu yang tidak dikenal. Jadi ketika Aru itu lagi jalan, dia ini ditarik kayak gitu sampai bener-bener dia itu hampir mau jatuh. Dan ketika dia ditarik, dia langsung lari. Dia langsung lari dan langsung menuju ke gua. Tuh, tolong nih bawain satu dong, bawain satu. Dia kebetulan bawa Aqua 2, bawain satu. Gue yang ngelihat Aru kayak, apaan sih Ru? Lu tuh nggak tahu gue ini lagi merinding. Kenapa lu minta tolong sama gue? Jadi kebetulan Aru sama gue itu lagi dihadapi masalah yang besar gitu. Akhirnya gue nolak untuk ngambil Aqua dari Aru. Kenapa? Karena ketika kita sudah datang di hutan pinus, gue ngelihat sosok kuntilanak semua udah pada berada di pepohonan. Semua kuntilanak itu udah berada di pepohonan dan mereka itu lagi kayak mantau kita dari atas. Wah, bener-bener kacau men, bener. Tapi
Selama kuntilanak-kuntilanak itu lagi mantau kita di atas, ada satu sosok yang bikin gua itu lebih gemetar dan lebih merinding, yaitu sosok kolong wewe udah nunggu di bagian kiri. Gua ngelihat sosok kolong wewe itu bener-bener, dan kebetulan kalau kita ngeliat kolong wewe itu, kalau misalkan gua tahu itu ngeliat kolong wewe itu udah tahu aja, tapi jangan ditatap. Misalnya gue ngeliat nih ke sebelah arah kiri ini ada kolong wewe, ya udah dilihat, cukup tahu aja kalau itu ada kolong wewe. Jadi jangan, oh itu kolong wewe, jangan sampai membuat kolong wewe itu tahu keberadaan kita, jangan sampai. Dan alhamdulillahnya ketika gue itu nggak ngelihat si kolong wewe itu secara mendalam, gue langsung fokusin ke situ. Dan tapi parahnya si Aru malah minta tolong untuk bawain gue aqua, dan situlah perdebatan terjadi. Si Aru ini bener-bener toksik parah. Dia ngata-ngatain gue hal-hal yang menyakitkan dan membuat tim semua berhenti total di hutan pinus. Karena si Aru ini ngelontarin satu kata yang membuat gue itu sakit hati. Tai lu cuman bawain ini aja, masa gak bisa? Gue yang kebetulan itu ngeliat di sosok atau ngeliat di atas itu banyak sosok, gue itu gak jawab. Kalau misalkan gue gubris Aru, takutnya Aru kenapa-napa. Kalau misalkan gak digubris, gue sendiri yang harus menelan rasa sakit hati Aru. Ya udah, lebih baik gue nelan rasa sakit hati dibanding gue losin Aru itu untuk dibawa sama mereka. Jadi kayak gue itu biarin Aru untuk dibawa mereka. Karena si nenek-nenek itu kayak udah ngasih disclaimer bahwasannya dari tim ini ada satu orang yang bermasalah dan dia ini harus tinggal di Cermai untuk selamanya, yaitu Aru. Karena dia ini toksik parah dan dia ini bener-bener kayak parah banget. Hampir-hampir dia itu kayak mau ditarik, tapi untungnya dia ini nggak jadi gitu. Dan selama gue di situ, akhirnya gue langsung menuju ke arah depan. Jadi gue langsung bilang ke Abontot, udah yuk lanjutin aja perjalanannya. Soalnya mereka udah di atas semua. Maksudnya apaan? Maksudnya itu si sosok-sosok itu udah pada nungguin kita di atas. Hah? Seriusan? Abontot yang tahu itu, dia langsung lanjutin perjalanan. Kita meninggalkan Aru yang lagi marah. Kita semua ninggalin, biarin Aru marah. Karena apa? Karena pastinya Aru bakal ngikutin kita. Kalau misalkan Aru gak ikut kita, udah otomatis dia ini udah ketarik sama si sosok yang ada di atas. Dan bener juga, Aru akhirnya pun ngikutin kita. Dan dia kayak emosinya udahlah dipendam aja gitu. Alhamdulillahnya kita di pos di hutan pinus itu kita selamat. Karena gue waktu itu milih dua pilihan. Gue debat sama Aru, atau sampai gue kayak misalkan sampai berantem atau sampai berkelahi gitu, atau gue yang lebih menahan rasa sakit hati demi menyelamatkan Aru. Dan gue lebih baik gue sakit hati dibanding gue ngerelain Aru dibawa oleh sosok itu dan harus tinggal di Gunung Cermai. Gue nggak mau. Jadi gue ini walaupun teman gue sejahat apapun pada gue ini kayak tetap ya udah gue welcome aja, tetap buat baik gitu kan terhadap mereka. Karena perbuatan baik itu kan nggak harus dilihat gimana dia cara berbuat baik lagi sama gue nggak ngeliat kayak gitu. Artinya gue tetap mau berbuat baik, gue mau tetap nyelamatin dia. Dan kalaupun dia itu nggak ada sama sekali feedback untuk gue itu bukan masalah gue, itu masalah Tuhan. Karena Tuhan udah ngatur semua perjalanan hidup gue. Alhamdulillahnya ketika kita turun, kita dari maksudnya dari hutan pinus itu kita untuk menuju ke pos 1. Nah, ternyata belum sampai di situ kita semua untuk diteror. Beberapa dari kita itu ngelihat sosok genderuwo di sebelah kanan dan kiri jalan. Jadi itu ada pohon besar banget, ya, pohon besar, dan itu sebelahnya itu ada sosok genderuwo udah berdiri tegap. Dia itu cuma mantau doang, cuma natap tapi nggak ganggu, cuma mantap doang. Nah kebetulan teman gue yang ngerasain, dia nyuruh ayo lari karena gue ngerasa ada sesuatu yang gak enak nih. Akhirnya kita semua bersebelahan ini lari karena turunan gitu kan, turunan aspal, dan gue lari sampai sepatu kita itu banyak yang rusak, sendal kita banyak yang rusak karena kita terus lari untuk di aspal itu. Nah selama kita itu turun maksudnya terus berlari, itu gue juga ngerasain banyak hal yang menurut gue itu bener-bener kita ini kayaknya ditahan di Cermai. Kayak bener-bener Cermai itu nggak ngebolehin kita untuk pulang duluan. Karena apa? Karena sosok-sosok itu masih ada di sekeliling kita. Bener-bener kacau banget itu. Ini bener-bener kayak pengalaman banget, bikin gue itu kayak merindingnya ada, takutnya ada, kecewanya ada, keselnya ada, senangnya ada, semuanya campur aduk, semua ada di gunung. Endingnya ketika semua itu sudah berada di bawah, kita semua itu berhasil selamat, tinggal 2 orang lagi nih, Aru dan juga Kokoh. Dan ternyata
Aru ini dia juga diikutin oleh hal yang sama. Bedanya Aru ini kayak diikutin langsung. Jadi kalau tadi cuman mantau doang, ini dia ini kayak diikutin sama si sosok genderuwo itu. Jadi kayak bener-bener Aru tuh kayak nggak boleh keluar dari cermai. Untungnya di situ ada Koko, yang Kokohnya ini, ayo Ru, lari aja lari, karena gue ngerasa nggak enak gitu. Dan akhirnya mereka berdua ini ikut lari dan kita turun semua, komplit 9 orang di situ, dan kita semua itu bener-bener ngerebahin diri, dan kita bener-bener perjalanan cermai pertama gue itu bener-bener bikin gue itu banyak sekali hikmah yang gue dapat dari perjalanan tersebut. Ini asli men, ini kisah bener-bener nyata. Ini kisah menurut gue yang paling gue takutin juga, karena yang satu, waktu itu mata batin gue itu langsung kebuka. Yang kedua, gue harus nyelamatin teman-teman gue. Yang ketiga, ini gue juga harus speak up, artinya gue harus kasih tahu ke teman-teman semua ini yang nonton, untuk apa? Supaya ketika kalian berada di pendakian, kalian jangan toxic, jangan bad attitude, jangan ngelakuin hal-hal yang mungkin nggak bisa dilakukan di gunung. Pokoknya hal-hal yang misalkan lu anak kota, lu jangan bawa kebiasaan kota lu di gunung. Jadi beda. Di gunung itu tempat serendah-rendahnya kita. Kita semua di gunung itu sama. Jadi nggak ada, gue ini anak kota, gue jadi bisa enak dong ngomong apa aja. Nggak semua gitu. Kita ini semuanya di gunung, semua harus jaga sopan santun kita, jaga attitude kita, jaga akhlak kita. Karena apa? Karena mereka juga semua itu adalah, mereka itu ada, dan mereka itu penghuni, dan mereka juga merasakan apa yang kita lontarkan, apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan, kita lontarkan, yang kita perbuat di sana itu membuat mereka nggak senang, jangan salahkan kalian. Bisa juga kalian itu nanti akan dijadikan sebagai peringatan, atau bahkan kalian juga akan dijadikan untuk menetap selamanya di situ, atau dengan kata lain kalian akan meninggal. Cukup sekian cerita dari gua. Thank you banget ini yang udah dengerin gua. Gua atas nama Restu Wira Atmaja atau Wira, mohon maaf banget apabila ada banyak kesalahan atau dari kata-kata gua, perbuatan atau omongan-omongan gua yang kurang berkenan di hati para pendengar itu. Oke, itu aja teman-teman semua cerita dari Wira nih. Itu sebenarnya kejadian itu beruntun ya. Iya. Ketika lo baru sampai di pos 1 gitu kan, pertengahan jalan, bermalam, sampai akhirnya klimaksnya itu adalah saat turun. Iya. Ini beberapa ada kejadian yang memang pengen gue tanyakan. Sebenarnya rasa penasaran gue tuh ada di beberapa kejadian yang Wira bersama siapa Bontos gitu kan, teman-teman. Aeka dan semuanya. Kejadian yang pertama itu lo mengalami kejadian atau suatu keanehan ketika sampai di pos 1. Yaitu lo melihat dua sosok yang berbulu dan juga hitam. Itu kalau boleh tahu, sosoknya itu berada di sebelah mana, dan serta sosoknya itu lagi ngapain sih? Yang gue ngeliat itu sosoknya itu lagi berdiri tegak, dan dia itu berada di sebelah kiri dan kanan gue. Jadi dia tuh kayak seolah-olah udah mantau kita semua untuk jalan nih. Jadi kebetulan waktu kita mau ngelewatin itu, gue tuh hawanya agak nggak enak gitu, kayak ada sesuatu yang kok gue ngerasa ini merinding banget nih, gue merinding gitu. Cuman pas itu gue nggak mau ngasih tahu ke teman-teman yang lainnya gitu. Ketika gue nengok ke sebelah kiri, iya emang udah ada satu. Cuman pas gue nengok sebelah kanan lagi, emang udah ada satu juga. Jadi satu sosok itu emang udah benar-benar berada di pinggiran kita gitu. Berarti kanan satu, kiri satu. Iya. Kirain gue yang tadi dijelaskan itu di satu titik tapi dua sosok gitu. Iya, tapi nggak kanan kiri. Iya. Jadi kayak seakan-akan nyambut kita dong. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau kita lagi nganten gitu kan, ada kan kiri tuh nyambut. Oke. Dan itu kejadian pertama ya. Iya, kejadian pertama. Kejadian pertama. Kejadian berikutnya, ketika Wira bersama rombongannya sampai di pos 2. Ada seperti perempuan memakai gaun putih. Mukanya tertutup oleh rambut, dan itu tepat berada di belakang rombongan lo tuh. Posisinya. Jadi gue kenapa gue menanyakan posisinya, karena gue pengen tahu sedekat apakah lo ini dengan si sosok itu. Kalau misalkan deket, gue nggak terlalu deket ya. Nggak terlalu dekat. Artinya
ketika itu kebetulan si paling belakang itu RFC itu dia lagi mau angkat carrier. Pas dia angkat carrier itu si sosokku udah langsung ada di belakang. Nah, sosok itu udah lagi nunggu di belakang. Nah kebetulan jarak antara gua sama RFC itu kira-kira 5 meteran karena dia itu kan masih duduk-duduk juga kan. Jadi pas dia angkat carrier, gua ngeliat ke belakang, lah kok itu ada gitu, ada si sosok itu. Tapi emang gua itu tipikal orang kalau misalkan udah dikasih rules atau misalkan aturan, gua langsung terapin gitu. Jadi kalau misalkan gua, lu kalau ngelihat jangan ngasih tahu teman, ya gua nggak ngasih tahu teman. Cuman gua ngasih taunya itu ketika sama orang yang gua percayakan dan dia juga nggak cerita ke yang lain. Artinya untuk jadi gua ngeliat ini nih. Nah pesan gua, lu coba yang itu RFC itu jangan di belakang, mending ditaruh ke depan aja gitu. Makanya tadi kan lo sempat cerita apa ya, yang lo alamin tuh bercerita ke Eka ya. Iya. Eka kan akhirnya ketika saat itu bercerita ke si Dani. Nah, kejadian nggak cuma itu lagi, sebenarnya dua pertanyaan lagi lah. Karena itu kejadian kalau kita jabarin satu persatu sangat banyak banget Amir ya. Banyak banget. Yang bikin gue sangat penasaran itu yang, mohon maaf, lo face to face Iya. dengan si sosok yang mungkin kemungkinan itu adalah pendaki yang meninggal. Yang tadi lo jelaskan bahwa rambutnya tuh lepek, seakan-akan berpuluh-puluh tahun itu nggak mandi. Iya. Gue sangat ngebayangin itu gimana sih bentuk sosok daripada seperti itu tuh. Nah, ada interaksi gak sih lo antara makhluk yang mungkin pendaki yang meninggal dengan lo saat itu? Saat itu gue nggak ada interaksi sama sekali karena mereka itu cuma nampakin aja. Sama aja kayak ketika gue ngelihat dari bawah sampai atas itu gue nggak ada interaksi sama sekali. Artinya mereka itu pure cuma nampakin diri, cuman mau apa ya? Ngasih tahu ya, atau ngasih mungkin tahu kalau misalkan seolah-olah kalau misalkan gue ini kayak magnet bagi mereka. Magnet. Iya. Lu tahu sendiri kan Bang, kalau misalkan orang yang bisa kategori melihat ini kan dia pasti akan dilihat juga sama orang sosok itu. Jadi semisal gue berada di sebuah rumah yang itu misalkan nggak pernah dipakai atau misalkan rumah yang dipakai. Nah kebetulan kalau misalkan gue tepat di situ dan itu otomatis sosok-sosok yang berada di situ kayak merhatiin, kepo. Nah itu mereka itu cuman kepo doang, artinya interaksi mah nggak ada gitu. Cuman dia cuma nampakin face to face, udah gitu gua udah hilang lagi. Hilang. Kalau di sini nggak ada ya? aman kecuali pas saat itu syuting di Lentera Malam. Ya gitu kan. Nah, oke, kita next lagi ya, karena panjang lebar kalau kita bahas gituan ya. Iya benar. Nih ketika lo turun aja nih langsung. Oke. Di situ lo merasa bahwa ada nenek-nenek yang membawa tongkat dan itu tuh kayak jalan, bukan jalan tapi lari agak cepet ya? Ya jalan cepet. Plak, gue ngebayangin sih nenek-nenek dengan umur yang sekian lari, jangan lari, jalan aja gimana sih? Tapi ini lari jalan setengah lari lah gitu. Iya benar. Nah, dia tuh teriak gitu. Iya, dia manggil gua, tapi bukan manggil lama, tapi kayak misalkan teriak tapi ke arah gua itu kayak kadia sini kan dalam bahasa Sunda, sini gitu. Karena sebenarnya ada yang mau disampaikan oleh si nenek itu, dan gua juga sebenarnya sebelum gua riset siapa nenek itu gua nggak tahu sama sekali. Sumpah jujur, gua itu tipikal orang yang kalau misalkan ke tempat ini gue nggak mau cari tahu rumah ini nih sebenarnya penghuni apa aja, gue nggak tahu. Jadi kalau misalkan gue ke tempat suatu ya udah gue nggak mau cari tahu, gue niatnya di situ kalau misalkan muncak ya muncak aja, nggak ada keinginan gue mau cari inilah atau mau bikin konten inilah atau misalkan apa. Kan kadang orang kalau misalkan bisa kayak gini, gue mau ke tempat ini biar bisa nyari ini, enggak, gue sama sekali nggak kayak gitu karena pure niat gue mendaki. Dan kebetulan sendiri karena mungkin ini anugerah dari Tuhan juga, gue diperlihatkan sosok itu. Jadi karena emang gue tuh tipikal orang kalau misalkan ngelihat gue nggak langsung kasih tahu ke teman-temannya. Iya, nggak kasih tahu. Sebelum gue ada persaksian dari orang-orang lain, baru gue langsung. Oh. Jadi takutnya nanti gue kayak sok tahu. Lo apaan sih gitu kan? Nah, gitu. Oke. Berarti setelah lo turun gunung itu lo tahu sosok nenek-nenek itu. Nah setelah itu gue kan kebetulan ngupload foto itu masa perjalanan, ada salah satu video yang gue upload di Instagram itu gue ada captionnya itu intinya akhirnya itu, tapi gue masih berpikir siapa kan nenek-nenek yang mengikuti kita sampai ke bawah.
Nah, barulah di situ banyak komentar. Nanti kalian kalau misalkan itu bisa kalian cek IG gua, Langsung Restu Wira IG-nya. Atmaja, dan di situ ada videonya. Dan di situ banyak komen-komenan dan itu menunjukkan pada salah satu penjaga dari si Gunung Ciremai itu sendiri. Berarti, aduh, nyebutin, maaf ya. Kita yang masih sebutin ya. Iya. Yang sebutin ya. Gak usah disebutin. Ya, enggak. Oke, itulah mungkin yang udah familiar ya. Iya, akan familiar akan mitos dan juga misteri Gunung Ciremai pasti tahu beliau itu siapa ya. Di sini dari pertama kali cerita juga kita tidak menyebutkan siapa dia. Benar gitu kan. sekali. Tapi itulah teman-teman semua cerita di balik keindahan Gunung Ciremai. Benar sekali. Ada penunggu, bukan penunggu, tapi sejarah itu seperti itu. Ada yang tadi nenek itu, terus ada juga yang di tempat Batu Lingga. Itu kan dulunya adalah tempat bersemedinya Sunan, gitu kan. Dan nanti kemudian digantikan oleh lupa siapa tuh ya, Iya. diteruskan gitu kan. Nah, itu kalau kita apa ya namanya, mengupas tuntas tentang sejarah dengan dan juga disinambungkan dengan misteri, itu nggak akan habisnya. Benar sekali. Apalagi Gunung Ciremai. Tentunya Gunung Ciremai merupakan bagi gua, Wir, Iya. nggak serem. Bener gue juga. Nggak serem. Gue nggak setuju kalau teman-teman semua mengira bahwa Gunung Ciremai itu serem. Gue nggak setuju. Benar. Karena serem atau enggak itu tergantung dari diri kita dan juga apakah kalian ketika melakukan pendakian saat itu hatinya tulus, Betul. atau memang ada tujuan tertentu. Nah, betul. Tujuan tertentunya banyak, Wir ya. Iya. Ada misalkan di konten kreator misteri, nyari misteri. Betul. Misalkan dia yang pesugihan, nyari jimat-jimat kan gitu. Benar, iya. Tapi ketika kalian teman-teman semua, entah itu bukan di Gunung Ciremai saja, di gunung manapun itu, hati kita tulus, ikhlas, dan juga nggak ada niatan buruk, insya Allah kok semuanya akan berjalan dengan normal. Benar sekali. Dan kejadian gue di Gunung Ciremai juga kan karena ada sebab dan juga akibat. Benar sekali. Tentunya kalau tidak ada sebab akibat, ya insya Allah pendakian gue aman-aman aja gitu Iya. kan. Nah, oke. Ini udah sangat banyak banget ya teman-teman semua ya, karena kalau gue jabarin satu persatu juga, ya tadi kunti berarti mayoritas saat itu mungkin KPG ya, Iya. kuntilanak pocong genderuwo, Iya. bukan komunitas pendaki gunung. Iya benar. Oke nih, kita langsung tutup aja, Wir ya. Siap. Terima kasih banyak, Wir, sudah datang Thank you banget Bang. jauh-jauh dari Cirebon dan ternyata kita mempunyai satu rules yang sama. Ya, oke. Ya mungkin teman-teman semua, jika teman-teman semua akan penasaran di bukunya atau yang ditulis oleh Wira, yaitu ada 3 buku ya. Ada catatan pesugihan, ada batur gaib, dan juga ada santet malam 1 suro. Iya. Itu langsung aja order dengan bisa DM ke Instagramnya Wira, yaitu apa, Wir? Restu_Wira Atmaja. Atau di WhatsApp ya. Iya. Yaitu nomornya di bawah video ini ya. Iya. Nah, sebelum kita tutup, sekali lagi ada pesan nggak sih buat teman-teman semua, untuknya khususnya untuk jaga adab ataupun Iya. perilaku? Jadi teman-teman semua, hello. Ya, saya pribadi sebagai seorang yang baru pemula juga untuk mendaki gunung dan belum berpengalaman, tapi saya juga merasakan apa-apa yang dirasakan di sana. Dan kebetulan yang pertama kali kita harus lakukan yaitu satu, menjaga attitude. Itu penting banget. Attitude itu bermacam-macam ya. Ada yang attitude secara lisan, ada yang secara perlakuan juga, ada yang secara pikiran, dan secara apa namanya kayak ngetriknya hati itu kayak prasangka hati. Itu semua itu tergantung sama attitude kita. Kalau misalkan prasangka hati kita buruk, kayak perlakuan kita buruk, lisan kita buruk, terus kayak pikiran kita buruk, nanti kita akan mendapatkan hal yang serupa. Tapi kalau misalkan kita semuanya itu baik, insya Allah semua itu berjalan lancar. Dan sekali lagi, kalau kita mendaki gunung jangan niatkan untuk hal-hal yang di luar dari apa yang kita sudah diaturkan. Jadi kalau misalkan mendaki gunung, ya mendaki gunung. Kalau mau sampai puncak ya udah gitu. Jadi jangan cari hal-hal yang menurut Yang gua- gini. Iya gitu. Karena kebetulan gue nggak cari kayak gitu, nggak mau, nggak mau. Iya. Dan memang saat itu memang kebetulan mata batinnya terbuka Iya. gitu. Jadi ya misalkan Wira nggak mata batin terbuka juga mungkin dia nggak akan melihat sesuatu ya. Bener sekali. Nah oke, sekali lagi nih Wir, promosiin semua media sosial lo ataupun channel YouTube lo. Oke, siap. Nah, Instagram gua yaitu Restu_Wira Atmaja, Twitter gua Restu Wira Atmaja, YouTube gua Restu Wira Atmaja. Sama semua namanya ya. Iya.
Tapi itu buku udah ready ya? Udah. Yang baru Batur Gaib. Yang Batur Gaib udah dari tahun 2020. Kalau yang ini 2021 ini Pesawat Pesugihan sama Santet Malam Satu Suruh. Langsung gue order. Bawa kan? Bawa. Langsung gue baca dan coba apakah isinya merinding-merinding sedap nih. Nantikan aja ya. Sampai di sini aja dulu teman-teman ya. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini. Dan ingat, cerita dari Wira ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Cermai maupun pendakian ke gunung manapun. Akan tetapi jadikanlah cerita atau pengalaman dari Wira ini pembelajaran untuk teman-teman semua. Sekali. Dan kita harus melawan rasa takut. Jangan sampai rasa takut itu menguasai diri kita. Karena hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Dari gue, Umang bersama Wira, pamit undur diri dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ngopi lagi, Wir. Kapan nih kita ke Cirebon lagi nih? Boleh kapan? Boleh ya? Cut dulu, cut. Nah,